Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kalau kami ada, itu bukti karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang terjadi bagi kami. Sebentar kami, Jemaat Sosianim, akan berbincang-bincang tentang keadaan di akhir zaman ini. Sebagai orang-orang yang Tuhan izinkan untuk ada di penghujung akhir zaman. Maka firman Tuhan menuntut mata kami terbuka, telinga kami terbuka dengan keadaan yang terjadi. Biarlah malam hari ini kami bisa mengambil hal yang terpenting dari bincang-bincang malam hari ini,
Sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami tahu arah langkah kemana kami harus melangkah. Ketika begitu banyak tekanan, ketika begitu banyak himpitan, kami tahu kemana kami harus mengarah. Karena bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman, bersama-sama dengan sahabat, bersama-sama dengan rekan sekeluarga Sosialim, kami mau bersama-sama bertumbuh pengetahuan kami pada firman-Mu yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan bincang-bincang malam kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, alat-alat yang kami gunakan malam hari ini. Handphone kami, laptop kami, jaringan internet, segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memperlancar semua. Sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik. Sahabat-sahabat kami, keluarga kami masih dalam kesibukannya, Tuhan. Percepat segala sesuatunya selesai, sehingga mereka bersama-sama dengan kami. Kami siapkan memulaikan untuk bincang-bincang rohani ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, sebelum saya serahkan ke pembicara, mungkin saya mau melihat, adakah yang suara saya yang bermasalah di rumah? Mungkin atau terdengar. Mungkin kalau terdengar bagus bisa ajukan jempol supaya ketika Pak An bicara juga semua bisa terdengar. Ya, baik. Apakah setuju semua dibuka dulu ini? Ini ya. Gambar-gambarnya biar terlihat gitu muka. Udah kangen juga ya nggak ngelihat ya. Ya, mungkin yang masih ditutup bisa dibuka biar kita sama-sama saling kangen-kangenan, wes. Ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Ya. Semua suara jelas? Suara jelas? Oke. Baik. Mungkin Pak pembicara mungkin bisa tes suara. Oke, tes 1, 2, 3. Selamat malam semuanya. Terdengarkah suara saya dengan baik? Apa terdengar suara Om Aan? Suara kalian terdengarkah? Mungkin jempol atau ada yang bermasalah suaranya? Bisa terdengarkah suara saya? Bisa? Oke. Oke ya. Siap. Mari, waktu dan tempat saya serahkan ke bawah pendetaan. Baik, sekali lagi diingatkan bahwa nanti akan ikut semua dan akan setelah bawah pendetaan menyampaikan materi, baru dibuka ruang tanya jawab. Buat tanya jawab, kalau memang bermasalah ini bisa WA ke saya di 0895 kali 1490. Saya rasa ada di grup, atau mau ngomong langsung, boleh. Angkat tangan aja, nanti dibuka oleh operator dan akan dibiarkan untuk bicara. Jadi, oke, selamat malam. Saya serahkan kepada pembicara kita malam hari ini, Bapak Pendetaan. Waktu silakan, Bapak Pendeta. Oke, selamat malam. Selamat kita bertemu dalam kasih terima kasih buat kebaikan Tuhan hingga kita boleh ada sampai saat ini ya. Saat malam hari ini kita akan berbincang-bincang, tentu kita santai tapi serius ya, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang keadaan situasi saat ini. Saya di sini bukan sebagai pakar, tetapi saya hanya sebagai hamba Tuhan yang membagikan tentang hal-hal yang dipelajari saja. Jadi, kalau nanti dalam pertanyaan ada sesuatu yang saya tidak bisa jawab, biarlah itu bukan menjadi sesuatu yang yang menjadi kendala. Karena saya bukan pakar yang seperti bagaimana.
Nah, malam hari ini dengan tema kita tentang new normal, sikap kita sebagai orang percaya itu yang akan kita bersama-sama merenungkan. Nah, tapi saya akan buka dahulu dengan firman Tuhan, ya, karena saya kira kita mulai dengan firman Tuhan, karena yang kita bincangkan pada saat malam hari ini adalah tentang firman Tuhan. Yuk kita buka kitab Pengkhotbah. Saudara boleh mempersiapkan Alkitab, alat tulis, dan hal-hal yang bisa dipelajari. Kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. Coba kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kitab Pengkhotbah pasal pertama ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Nah, kita mulai perhatikan dalam ayat-ayat 9-11. Apa yang pernah ada, akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi yang sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Jadi tekanan kita ayat 9 dan 10. Apa yang pernah ada akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya. Adakah sesuatu dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi, yang dikatakan di sana, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Jadi kitab Pengkhotbah ini menerangkan ternyata di dalam dunia ini, dalam bumi ini tidak ada yang baru. Karena semuanya sudah ada dan kembali ada. Nah, jadi ketika kita memahami konsep kitab Pengkhotbah dalam ayat-ayat ini, kita sadari ternyata nggak ada yang baru. Semuanya hal yang lama tetapi baru. Tentu dalam konteks zaman yang berbeda. Nah, pada malam hari ini coba kita akan melihat sedikit merenungkan firman Tuhan sambil kita berbincang mengenai keadaan sekarang. Nah,
Saya akan dibantu nanti oleh host karena saya ada slide yang akan dibagikan, akan kita tayangkan, dan untuk kita bisa lihat, pelajari bersama-sama. Ya, nanti sementara berjalan, kita akan melihat hal ini. Nah, kita paham bahwa sekarang ini ada yang disebut dengan new normal. Dan sikap orang Kristen seperti apa? Ya, tentu ketika kita membaca atau menjawab sikap orang Kristen, tentu bisa berbagai ragam. Karena apa? Karena tergantung daripada disiplin ilmu apa. Misalkan sikap orang Kristen dalam konteks kesehatan, sikap orang Kristen dalam konteks iman, sikap orang Kristen dalam hal-hal yang lain yang bisa kita pelajari. Namun, mari kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang hal ini dalam konteks iman kita. Oke. Ya, next, berikut. Dikatakan di sana, normal, new normal, ya, yang kita bisa lihat di sana tentang sesuatu yang lain. Silakan host untuk meneruskan. Nah, lalu pertanyaannya kita lihat apa itu yang disebut dengan pengertian dari normal dan new normal, ya. Oke. Oke, bisa lanjut. Oke, kalau begitu saya. Nah, kita lihat dalam beberapa pemahaman dahulu, pemahaman dasar tentang normal dan new normal. Nah, tentu beberapa waktu ini kita memahami, ya, normal dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki 6 arti. Ya, normal adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan, pelafalan yang sama tetapi makna yang berbeda. Normal memiliki arti dalam kelas adjektif atau kata sifat, sehingga normal dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya menjelaskan atau membuat menjadi lebih spesifik. Ya, lanjut. Nah, maka kita melihat di sini tentang artinya, yaitu bebas dari gangguan jiwa, menurut aturan, menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari sesuatu norma atau kaidah. Nah, pengertian normal tadi dikatakan bebas dari gangguan jiwa, menurut aturan atau menurut pola yang umum, sesuai dan tidak menyimpang dari sesuatu norma atau kaidah. Yang keempat, sesuai dengan keadaan yang biasa, tanpa cacat dan tak ada kelainan. Nah, jadi dalam konteks sekarang ini, maka kalau kita dapat diambil dari pengertian itu, maka pengertian yang keempat itu yang paling sesuai dengan keadaan sekarang ini. Karena dikatakan sesuai dengan keadaan yang biasa, itu normal. Nah, sedangkan ada yang baru saat ini, beberapa waktu ini ada yang disebut dengan new normal, ya. New normal biasa diucapkan seringkali menjadi umum saat pandemi virus corona COVID-19 ini. Nah, istilah bahasa Inggris ini maka dalam pengembangan pembinaan bahasa dan dikatakan di sana menetapkan padanan kata dari new normal ini adalah
kenormalan yang baru atau normal baru. Nah, normal baru ini disosialisasikan pada tanggal 25 Maret yang lalu. Maka itu menjadi sebuah yang disebut dengan kenormalan baru atau new normal. Nah, pengertian daripada kenormalan baru atau new normal ini adalah kalau kita mempelajari, maka itu adalah kenormalan baru merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yang tadi saya katakan. Nah, berarti kenormalan yang baru ini adalah sebuah kondisi yang mempunyai hal yang berbeda dari kebiasaan, aktivitas, kegiatan apapun dari yang normal. Jadi dikatakan dalam konteks pandemi corona ini, maka dikatakan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan yang baru, seperti memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan, terus menjaga jarak di tempat yang ramai, ataupun kita tidak mengunjungi tempat yang ramai. Bahkan dalam segi-segi yang lain, contohnya misalkan dalam segi bekerja, maka ada aturan mainnya dan biasanya karyawan penuh tetapi dibatasi. Lalu juga seperti di sekolah, ada yang biasa tatap muka tetapi menjadi di rumah saja. Lalu dalam konteks bergereja pun maka dibatasi. Ada aturan-aturan yang diberikan dalam konteks new normal ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu saudara semuanya sudah memahami apa itu normal dan new normal. Nah, coba sekarang kita akan melihat dalam Alkitab. Karena mengapa? Tadi saya katakan dalam kitab pengkhotbah tadi bahwa tidak ada yang baru, kata pengkhotbah. Semuanya sudah ada yang zaman dahulu, tetapi sekarang beralih dan ada kembali, tetapi dengan situasi, kondisi yang berbeda. Nah, coba kita akan mempelajari dalam Alkitab. Ya, saya ambil dalam perjanjian lama beberapa dan dalam perjanjian baru. Oke, sekarang yang sebelum kita mempelajari, maka ada pola yang dapat kita lihat dalam Alkitab tentang normal, new normal, dan normal. Jadi begini, kita akan melihat satu pola yang terjadi di dalam Alkitab. Yang pertama adalah normal. Lalu ada kejadian, maka dia menjadi new normal. Tetapi berjalannya waktu, maka new normal itu menjadi normal kembali. Ya, jadi ini pola yang kita bisa pelajari, pola yang kita bisa dapatkan. Ya, sekali lagi, normal, new normal, dan new normal ini akhirnya menjadi normal kembali. Dan ketika ada kejadian, maka yang normal ini menjadi new normal lagi, lalu menjadi normal. Jadi ini berlangsung terus-menerus. Artinya sesuatu yang normal, akhirnya menjadi new normal. Namun new normal itu menjadi normal kembali sejalan dengan waktu yang berjalan. Jadi yang new normal itu dianggap menjadi normal karena sejalannya waktu. Nah, mari kita akan coba mempelajari Alkitab kita. Nah, ketika kita mempelajari kitab Kejadian, maka kitab Kejadian itulah yang dapat memberikan kepada kita tentang wawasan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau pelajari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2,
itulah yang disebut dengan kehidupan normal. Kenapa? Karena tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada beban, tidak ada penderitaan, tidak ada bencana waktu manusia ada di Taman Eden. Normal, Adam di sana tidak mengalami kesusahan, tidak ada derita, tidak ada sakit. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita melihat ada yang namanya new normal. Dari peristiwa Kejadian 1 pasal 2, maka ketika pasal 3 ada kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga itulah yang disebut dengan new normal. Karena terjadi perubahan-perubahan yang normal dari yang sebelumnya. Akibat dosa, maka menjadi new normal. Ya, saya katakan tadi, sebelumnya tidak ada kematian, sekarang ada kematian. Sebelumnya tidak ada beban, tidak ada bencana, sekarang mulai pasal 3 ada bencana, ada penderitaan, ada harus mengusahakan, dan seterusnya. Jadi kita melihat pasal 1, pasal 2 itu normal. Tetapi pasal ketiga mulai itu new normal. Nah, lalu pasal berikutnya, kalau kita melihat, maka dalam pasal 3 ini, new normal itu akhirnya menjadi normal dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan peristiwa-peristiwa sejalannya waktu. Maka di dalam pasal 3 sampai 6, itu menjadi sebuah kehidupan yang normal sampai pasal yang ke-6. Ya, pasal yang ke-6, sebelum peristiwa Nuh. Maka itu menjadi ya kehidupan yang, jadi yang saya katakan tadi, polanya ya, ingat polanya saja. Nah, pasal 3 ini sampai pasal yang ke-6 menjadi normal. Sebelum kejatuhan atau sebelum manusia ada dalam peristiwa Bahranu, dan waktu itu manusia dimusnahkan beserta dengan bumi. Sampai pasal 6. Lalu ada kehidupan yang new normal. Ketika manusia Nuh, pasal yang ke-7, pasal yang ke-8, pasal yang ke-9, ketika air bah turun, maka Nuh kembali beraktivitas, maka itu disebut new normal. Karena normal yang baru dari peristiwa pasal yang ke-6. Ya, jadi ini polanya. Lalu pasal 9 itu yang disebut new normal itu menjadi normal sejalannya waktu. Tetapi pasal yang ke-9, pasal yang ke-10, maka kita melihat satu kehidupan yang lain lagi. Waktu sebelum peristiwa Babel. Ya, itu kita lihat peristiwa Babel di sana. Lalu pasal yang ke-11 dalam kehidupan new normal setelah peristiwa Menara Babel, karena pasal 11 ada diaspora, diserahkan semua umat dengan bahasanya sendiri, tempatnya sendiri, maka mereka masing-masing dengan kehidupan yang new normal dari pasal yang ke-10 sebelumnya. Jadi kita melihat pola-pola ini terus berlangsung. Lalu pasal yang ke-12. Maka di situ ada seorang yang bernama Abraham. Ya, Abraham dikatakan sebelum dia dipanggil ke tanah Kanaan, maka dalam pasal karena kalau kita mempelajari kitab Kejadian, antara pasal 11 dengan pasal yang ke-12 itu ada rentan waktu yang kita tidak ketahui berapa lama terjadi, sehingga dalam pasal yang ke-11
ketika diaspora bangsa-bangsa, maka di akhir pasal 11 disebutkan tentang ada keturunan dari leluhur Abraham. Nah, jadi kita melihat itu ada satu kehidupan yang normal sepanjang waktu, dan pasal yang ke-12 disitulah kita melihat Abraham yang sebelumnya dia hidup di dalam pasal 12 sebelum pasal 12 dikatakan dia hidup di Ur Kasdim. Itu yang disebut dengan hidup normalnya Abraham. Tetapi pasal 12 ayat yang ke-1, 2, dan 3 dikatakan oleh Tuhan, aku akan membawa engkau ke satu tempat. Kita tahu itu adalah tanah Kanaan. Abraham dalam kehidupan yang new normal dari yang sebelumnya di Ur Kasdim, tetapi berjalan kepada panggilan Allah menuju tanah Kanaan. Ya, jadi kita melihat di sana satu pola yang bisa dapat terjadi pada saat itu, dan kita melihat pun dalam kehidupan yang begitu luar biasa, maka ketika pasal 12 itu, saudara bisa melihat ketika di dalam ayat yang ke-7, maka dikatakan Abraham dia berjalan terus ke tanah Negev, gitu ya. Dan kita lihat di sana bahwa Abraham mengikuti kehidupan yang normal pada saat itu setelah keluar dari Ur Kasdim. Nah, sekarang kita loncat kepada dalam kehidupan bangsa Israel. Keluaran pasal 1 sampai pasal yang ke-14, kita paham di sana 400 tahun bangsa Israel dia hidup di Mesir, atau 430 tahun sejak kedatangan Yakub ke tanah Mesir dengan 70 orang itu. Lalu dikatakan mereka 400 tahun harus ada di padang gurun, di tanah Mesir maksud saya, menjadi rodi, hidup di Goshen dalam kehidupan yang normal. Tetapi kita lihat dalam pasal 15, setelah pasal 14 ada menyeberang Laut Teberau, maka bangsa Israel dalam kehidupan yang normal di padang gurun. Ya, jadi kita lihat di sini tentang pola-pola yang terjadi. Sehingga yang selama 40 tahun itu yang pada awalnya disebut new normal, tetapi selama 40 tahun itu menjadi sesuatu yang normal bagi bangsa Israel. Sampai di dalam kitab Yosua, pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, bagaimana janji Tuhan akan tentang tanah Kanaan itu, maka pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-6, bangsa Israel menghadapi satu kehidupan yang akhir di padang gurun itu, mereka dalam kehidupan yang normal. Tetapi pasal yang ke-6, pasal yang dalam kitab Yosua, dan seterusnya, ketika dikalahkan tembok Yeriko, lalu mereka menghadapi bangsa-bangsa yang lain, lalu mereka hidup di dalam new normal di tanah Kanaan. Sehingga kita melihat di sana bangsa Israel dalam di tanah Kanaan itu yang sebelumnya diberikan nasihat-nasihat oleh Tuhan waktu di padang gurun, dan bangsa Israel hidup di dalam keadaan yang normal, tetapi menjadi normal karena berjalannya waktu. Lalu kita lihat, kita loncat, bangsa Israel ya masuk kepada peristiwa hakim-hakim, raja, dan bangsa Israel terus dalam kehidupan yang normal sebelum pembuangan ke Babel. Jadi ketika mereka dibuang ke Babel, ya 2 suku dibuang ke Babel, 10 suku dibawa ke Asyur, maka 70 tahun mereka hidup di dalam new normal dalam pembuangan di Babel. Ya, jadi
asalnya new normal, tetapi menjadi normal selama 70 tahun bangsa Israel. Dan setelah itu kita lihat, mereka setelah mereka kembali ke Yerusalem, maka mereka menjalani kehidupan yang new normal kembali ketika mereka membangun bait Allah, tembok, dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat pola-pola ini terjadi di dalam perjanjian lama. Dan inilah yang saya katakan, firman Tuhan tadi, kata pengkhotbah, tidak ada yang baru. Nah, sekarang kita ambil satu contoh saja di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, maka kita akan melihat tentang peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Kita paham bahwa murid-muridnya selama 3,5 tahun ada bersama dengan Yesus. 3,5 tahun Yesus mendampingi murid-murid. Lalu dikatakan di sana, murid-murid menghadapi kehidupan yang normal bersama dengan Yesus. Sebelum sampai peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ya, jadi normalnya kalau waktu itu tenang saja ada Yesus. Ya, ketika mereka ada kondisi apapun, mereka tidak takut karena ada Yesus. Ketika menghadapi orang-orang yang lapar, maka mereka ada Yesus, tenang saja. Ketika mereka ada dalam bencana, tenang aja, ada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, maka disitulah perjalanan murid-murid dalam kehidupan yang new normal karena tidak ada Yesus lagi. Tetapi Yesus berjanji, aku akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang akan menyertai. Jadi kita lihat peristiwa itu, murid-murid dalam kehidupan yang new normal, dan itulah setelah Yesus naik ke surga, maka murid-murid dalam perjalanannya bersama komunitas 12, 11, lalu ada Rasul Paulus ditambahkan, maka hidup dalam keadaan yang baru. Dan hidup yang baru itu dengan berjalannya waktu menjadi normal dan seterusnya. Sampai kepada kita melihat peristiwa dalam sejarah gereja, sampai abad-abad selanjutnya ada sesuatu yang terus berubah dan terus berubah. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa segala sesuatu itu sudah terpola dan sudah ada sampai saat ini. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, kita ada saat ini dalam kata sebuah new normal. Ya. Jadi new normal ini bisa dianggap sebagai sesuatu tergantung daripada siapa yang memakai hal ini, karena bisa tergantung daripada kepentingan daripada orang tersebut. Nah, tetapi bagi kita sekarang ada dalam kehidupan yang pemerintah katakan, atau WHO dan seterusnya mengatakan bahwa kita ada dalam kehidupan yang new normal. Biasa kita normal, sekarang new normal. Tetapi yang new normal ini pun akan menjadi normal lagi berjalannya dengan waktu. Dan kita tidak tahu apakah nanti di kemudian hari ada new normal yang lain, ataupun seterusnya apakah ada, ya kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang mengetahui, dan kita ikut saja dalam perjalanan iman kita. Sampai kepada satu kondisi dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 dikatakan, kita kembali kepada normal yang baru, atau normal yang awal itu, di mana tidak ada kematian, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada ratap, dan seterusnya. Nah, oke, saya kira itu yang saya bisa paparkan dari peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Sebenarnya masih banyak, tetapi saya paham karena waktu kita pun tidak bisa lama-lama. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita, apa sikap orang percaya dalam konteks new normal ini, dalam hidup new normal? Saya katakan sekali lagi, bahwa saya bukan seorang pakar, sehingga jawaban saya berdasarkan konteks umum yang saya pelajari, yang saya baca dari beberapa pakar tentang apa yang harus kita lakukan, dan
sikap orang percaya dalam konteks iman. Nah, ini yang kita harus sikapi saat ini. Nah, tentu ada yang kita paham, sikap orang percaya dalam konteks umum, maka firman Tuhan, pemerintah selalu katakan berdamai dengan kondisi saat ini. Pak Presiden berkata berdamai bukan berarti menyerah ataupun ya sudahlah begini adanya, tidak begitu. Tetapi di sini adalah sikap berdamai, maksudnya di sini bahwa keadaan yang baru ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus terima. Suka atau tidak suka, kita harus jalani. Suka atau tidak suka, kita harus melewati hari-hari ini. Memang virus corona sampai saat ini kita belum ada vaksinnya yang memang sudah diuji cobakan, tetapi belum ada yang maksudnya paten untuk disebarkan, sehingga sebelum ada daripada vaksin ini, maka kita dalam konteks dunia orang percaya, mari kita dalam hal ini kita menerima keadaan seperti sekarang ini. Kita harus melanjutkan tetap berjalan, tetapi kita pun harus mewaspadai dengan segala sesuatunya. Di satu sisi corona terus ada dan itu menjadi musuh, tetapi di satu sisi ada satu situasi, jalan kehidupan yang kita harus lewati, yang harus kita jalani, dan itulah yang disebut mari kita ada di dalam hal ini. Nah, lalu yang kedua, sebagai orang percaya, apa yang harus dilakukan sikapnya? Tentu kita harus mengikuti yang namanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang pemerintah supaya yang sudah diberikan. Yang di sini disampaikan, ya maksud ya di sini pemerintah ya, agar kita tetap menjadi ancaman bahwa virus itu tetap ada begitu. Hari ini merupakan, kalau saudara membaca surat kabar hari ini ataupun berita, maka sekarang ada 1.600 orang yang terinfeksi baru, kasus baru. Jadi setiap hari semakin banyak ini. Karena apa? Karena kemungkinan tidak mengikuti aturan daripada pemerintah. Ya, pemerintah dikatakan harus kalau keluar dikatakan memakai masker, hand sanitizer ataupun face shield ataupun kita tidak menghadiri kerumunan, ya. Tetapi mungkin saat ini banyak juga yang masih dalam tanda kutip ngeyel gitu ya, bereforia semata gitu. Dan ini menjadi harus sikap orang Kristen, maka kita Tuhan berikan hikmat dan Tuhan memberikan kebijaksanaan. Nah, lalu yang ketiga, tentu kita harus tetap menjaga yang namanya komunikasi. Komunikasi dengan banyak orang, dengan kolega, walaupun secara virtual ataupun daring, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Ini adalah sebuah kondisi di bagaimana kita bisa tetap ada, tidak membosankan. Karena bagaimanapun komunikasi ini adalah hal yang diperlukan, ya, apalagi sekarang ini kita penuh dengan segala fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, lalu yang keempat, apa yang harus dilakukan sikap orang percaya secara umum dalam konteks umum? Maka yang keempat, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita, ya. Kita harus terus mempunyai hidup yang sehat begitu, ya. Kita rutin berolahraga, ya, seperti dan seterusnya, lari dan seterusnya, meningkatkan kesehatan fisik, ya. Olahraga juga mampu memberikan positif terhadap kondisi psikis, ya. Jadi kita lihat bahwa sikap orang percaya pun harus senantiasa menjaga kesehatan, ya, kesehatan, kehidupan cara makan kita, ya. Mungkin ada orang beranggapan ya makan ini, makan itu harus dijaga gitu ya. Tentu kita
memahami hari-hari sekarang ini dengan kondisi saat ini. Nah, lalu itu yang kita perlu yang harus dilakukan. Lalu yang kelima, secara konteks umum, maka kita dapat menghindari aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah, ya. Seperti walaupun sekarang pembatasan sosial dan ekonomi dilonggarkan, ya. Tetapi kita tidak bereforia, berbondong-bondong mengunjungi tempat-tempat, gitu ya, ketika masa ini. Sebab hal itu bisa mempunyai resiko yang positif untuk penularan yang secara masif. Jadi ini secara umum, secara konteks umum, maka ini yang kita harus perhatikan, yang kita harus jalani, ya. Walaupun ada banyak hal lagi yang kita bisa lakukan, ada banyak hal lagi yang kita harus bisa kerjakan dalam hal-hal konteks secara umum, gitu ya. Ini hanya sebagian saja. Saudara bisa memperkaya lagi dengan disiplin berita ataupun disiplin ilmu yang lain. Tapi intinya daripada konteks umum ini yang harus kita jaga, apa sikap orang percaya, maka kita harus mau tidak mau terima keadaan sekarang ini dan kita harus menjalaninya, ya. Dan kita harus mengikuti aturan pemerintah. Dan kita harus terus menjalani dalam komunitas kita, komunikasi satu dengan yang lain. Lalu kita tetap menjaga kesehatan fisik, kesehatan tubuh kita, kesehatan keluarga, dan seterusnya. Dengan tentu asupan-asupan yang menyehatkan. Kita terus beraktivitas, berolahraga, dan seterusnya. Dan kita menghindari aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Ya, meskipun banyak hal yang sudah dilonggarkan, tetapi mari kita berhikmat saat-saat sekarang ini. Nah, lalu bagaimana dalam konteks iman, gitu ya? Tadi dalam konteks secara umum, lalu sekarang sikap orang percaya dalam konteks iman. Nah, karena kita di sini sebagai orang-orang percaya, maka ketika menghadapi new normal ini, apa yang harus kita kerjakan secara kerohanian kita? Sebab jasmani dan rohani ini pun harus beriringan bersama, harus sejalan, supaya kita menjadi seutuhnya ada di dalam kebaikan. Nah, sebagai orang percaya tentu ada banyak hal, ya. Saya hanya mengambil beberapa sikap saja yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah sikap orang percaya, maka kita harus bertindak. Saya contohkan dalam Kejadian pasal 12 ayat 10. Bahwa pada saat itu Abraham sedang ada dalam kelaparan. Lalu dia bertindak, dia bergerak. Dia bergerak untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan yang normal, new normal itu. Sehingga dia pergi untuk mencari supaya tidak kelaparan. Artinya dalam kehidupan kerohanian kita dalam konteks iman, dalam peristiwa new normal ini, kita pun harus tetap bertindak. Tentu dalam tindakan di sini adalah tindakan rohani, tindakan iman kita. Bahwa kita jangan menjadi khawatir, kita jangan menjadi takut, kita diintimidasi dengan ketakutan, dengan intimidasi, dengan segala kekhawatiran, maka kita harus bergerak dalam iman kita. Maka kita harus berjalan, tidak berdiam diri dengan keadaan. Artinya kita, sudahlah menyerah saja, toh hidup mati di tangan Tuhan. Tidak seperti demikian. Abraham pun bertindak, kita pun bertindak, ya, dalam konteks iman kita. Walaupun kita mungkin saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tetapi ketika kita beribadah, kita mengikuti, maka itu adalah sebuah tindakan iman kita dalam kita mengiring Tuhan. Lalu yang kedua, apa sikap kita orang percaya di dalam masa new normal ini? Maka kita harus tetap produktif di tengah pandemi COVID-19.
Seperti dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Maka ketika umat Tuhan ada di pembuangan, ada di Babel, mereka dalam kehidupan yang new normal, maka ada surat dari Yeremia yang dari Tuhan dikatakan supaya mereka tetap produktif di tengah-tengah keadaan saat ini. Ya, kita tetap harus survive dalam keadaan saat-saat sekarang ini. Jadi kita harus mempunyai produktif baik dalam dunia kerja kita, tetapi dalam iman kita pun harus tetap produktif. Artinya apa? Dalam saat-saat sekarang ini banyak hal yang terjadi dan kita harus tetap produktif sebagai umat Tuhan. Khususnya kita dalam konteks beribadah, bergereja, kita harus tetap melakukan hal-hal yang perlu. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Yaitu sesuai dengan Matius pasal 26 ayat 41, kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Dalam kondisi new normal ini, maka kita harus berjaga-jaga supaya apa? Iman kita, rohani kita jangan turun. Rohani kita jangan menjadi loyo. Dalam keadaan new normal ini, kita harus tetap berjaga-jaga dalam kerohanian kita. Berjaga-jaga dalam kehidupan kita, supaya kita tidak dalam kondisi yang lemah. Kita tidak dalam kondisi yang menjadi umat Tuhan yang tidak kuat. Dan kita harus tetap berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Sekali lagi, karena ada ancaman-ancaman dari dunia ini yang bisa merongrong kehidupan kita. Dan terus berdoa. Ini satu paket yang Tuhan berikan. Kita berjaga-jaga sambil berdoa. Kita berdoa dalam keadaan saat-saat ini. Sebab bagaimanapun, kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita tidak paham apa yang Tuhan sedang rancangkan. Tetapi keyakinan saya bahwa Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Ingat Roma pasal 8:28, Allah turut bekerja dalam segala situasi keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Lalu yang keempat, apa yang kita harus lakukan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini? Maka hal ini adalah tentang mezbah keluarga. Ya, di satu sisi dalam pandemi ini, bahwa mezbah doa saya yakin semakin luar biasa di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan hari-hari sekarang ini. Dan inilah menjadi basic yang perlu terus untuk kita jaga. Kita mezbah dalam keluarga ini. Terus kita berdoa. Kita terus membawa keluarga kita di dalam iman kepada Tuhan. Sebab inilah kita membuat iman kita menjadi kuat, membuat iman kita menjadi tidak rapuh. Mezbah keluarga itu penting bagi kita saat ini. Lalu yang seterusnya, yang kita dapat pelajari, bahwa sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan, yang kita perlu untuk kita kerjakan setelah mezbah keluarga. Lanjut, waspada dengan ajaran sesat. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan di akhir zaman ini begitu banyak pengajaran sesat. Ada yang mencocok logikan dengan keadaan new normal ini, dengan keadaan. Ya, ada banyak pengajaran sesat sekarang ini, dan kita harus waspada. Kita jangan mudah menerima berita, jangan mudah kita menerima sesuatu sebelum kita pelajari,
dalam firman Tuhan. Dan sekarang ini begitu ada banyak tentang hal-hal pengajaran sesat ini. Sehingga kita sebagai orang percaya, sebagai orang anak-anak Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga untuk kita terus di dalam pengajaran yang sehat di dalam firman Tuhan. Ya, ketika ada sesuatu yang tidak kita mengerti, ya, mari kita tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan. Susanim penuh banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa ditanyakan, ya, sebelum kita men-share sesuatu yang membuat orang akhirnya menjadi bingung, gitu, ya. Dan ada banyak hal yang nanti bisa terjadi. Nah, lalu apalagi sebagai orang percaya yang harus kita sikapi di masa new normal ini? Oke. Kita harus sehat tadi secara jasmani, tetapi secara rohani. Suratan Yohanes katakan, saudaraku kasih, aku berdoa supaya baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Artinya, dalam kondisi pandemi ini jangan sehat jasmani saja, tetapi sehat juga secara rohani. Memang ketika ibadah di rumah tidak ada yang mengawasi, ya? Tetapi Tuhan yang mengawasi. Dan bagaimana pertumbuhan rohani kita, firman Tuhan katakan kita harus tetap sehat rohani. Iman kita harus sehat. Pikiran kita harus sehat. Hati kita harus sehat. Karena itulah yang akan kita dalam new normal ini, kita akan tidak menjadi takut. Kita tidak akan menjadi bimbang. Kita tidak akan menjadi gentar dalam menghadapi hal-hal yang ada dalam dunia ini. Lanjut. Lalu apa yang kita harus sebagai orang percaya dalam sikap dalam new normal ini? Maka firman Tuhan mengajak kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Gereja Tuhan harus menjadi bertumbuh di dalam Kristus sampai menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja mempelai Kristus yang siap untuk menyambut kedatangan Kristus mempelai laki-laki. Dan kita harus terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh di dalam Kristus, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan, ya. Sekarang walaupun kita dibatasi dalam ibadah, kita dibatasi oleh ruang, kita dibatasi oleh jarak, kita dibatasi oleh banyak hal, maka kita tetap harus bertumbuh. Dan siapa yang bisa menumbuhkan ini? Yang menumbuhkan hanyalah firman dan Roh Kudus. Karena itu, saudara terima firman Tuhan dan saudara lakukan itu, maka itu yang akan membuat kita terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Lalu, ini bagian-bagian yang terakhir. Apa sikap orang percaya di dalam hari-hari sekarang ini? Maka kita harus hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Yohanes pasal 4 ayat 23-24 dikatakan, pada akhir maka Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam firman, dalam roh dan kebenaran. Jadi, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi new normal ini? Tetaplah hidup dalam pimpinan firman dan Roh Kudus. Karena itulah yang akan membuat kita tetap bertahan, akan tetap kuat, dan akan tetap menghadapi dengan segala sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Dan itulah yang menjadi perenungan kita pada saat hari ini, di dalam new normal ini. Mari kita hadapi, kita jalani dalam new normal ini, dengan aturan-aturan pemerintah, mari kita lakukan, dengan hal apapun yang ada saat ini, karena kita tidak tahu berapa lama hal ini terjadi, dan akan menjadi sebuah normal, dan akan mungkin ada yang baru lagi, saya tidak akan. Tapi saya akan akhiri dengan sebuah ayat di dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13. Oke.
1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya bacakan firman. Satu Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Artinya, bahwa saat ini kita ada dalam situasi new normal, dalam kesulitan-kesulitan yang ada, dengan pergumulan-pergumulan yang ada banyak efek daripada COVID-19, ada banyak dampak perekonomian, stabilitas pangan, nasional, keamanan, dan aspek-aspek dalam semuanya. Namun yang saya percayai bahwa apa yang Tuhan izinkan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan ayat ini menjadi menarik karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sehingga kita akan cakap, mampu menghadapi segala sesuatu. Jadi, sikap kita sebagai orang percaya, yakinlah Tuhan tetap bekerja sampai saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan membawa kita sampai nanti di normal yang sebenarnya. Seperti di Taman Eden. Di dalam firman Tuhan, di dalam surga, di mana tidak ada sesuatu yang seperti saat sekarang. Saya kira itu yang saya dapat paparkan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan. Sekali lagi, kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin ini menjadi PR buat saya, dan tentu tidak bisa memuaskan, karena pasti manusia tidak akan pernah puas dengan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, selamat malam. Saya rasa jelas, jadi mulai dijelaskan tadi mulai dari arti kata, langsung ke sejarah di Alkitab, bahkan apa menjadi sikap kita. Mari yang ingin bertanya bisa persiapkan pertanyaannya. Ini ada 5 pertanyaan yang sudah masuk. Tapi kalau saya baca ini mempunyai makna pertanyaan yang sama. Jadi mungkin udah siap ya bahwa penetaan. Jadi intinya pertanyaan gini, berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Ini jadi suara. Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan ya. Apa hubungannya kondisi saat ini dengan tanda-tanda akhir zaman, terutama materai atau sangkakala? Tolong dijelaskan kalau ada ayat Alkitab yang menandakan ini salah satu tanda zaman, tolong disebutkan. Mungkin saya ulangi. Apa hubungannya kondisi saat ini dengan tanda-tanda akhir zaman? Materai ataukah sangkakala? Kalau ada ayat dalam Alkitab, mungkin bisa disebutkan. Oke. Oke, saya coba jawab ya. Nah, ini merupakan pertanyaan klasik ya. Ini pertanyaan klasik dan ini pun banyak diperbincangkan satu dengan yang lain. Tetapi yang saya mau katakan bahwa kita paham dalam kitab Wahyu, maka ada pembukaan materai. Maka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, maka di situ ada pembukaan materai 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan
ke-7. Ya. Kita paham tentang hal itu. Dan perbaikan yang ke-7 ada di dalam pasal yang ke-8. Tetapi kita memahami bahwa dalam setiap meterai-meterai ini, maka dibukakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan zaman dan akhir zaman. Nah, maka dikatakan ketika saudara membaca kitab Wahyu pasal yang ke-6, maka di sana ada meterai-meterai yang dikatakan hari-hari sekarang ini bahkan sejak sebelumnya sudah dibukakan. Tapi ingat, meterai itu sifatnya sudah dibuka dan akan terus berlangsung dan puncaknya nanti sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya. Jadi misalkan meterai pertama tentang kuda putih, ya kita paham pasal di dalam meterai yang pertama di dalam pasal yang ke-6 misalkan di sana. Itu dikatakan sudah dibuka waktu-waktu yang dahulu dan itu terus berlangsung. Dan meterai kedua pun dibuka dan itu pun terus berlangsung. Meterai ketiga pun dibuka terus berlangsung gitu ya. Dan kita melihat sampai kita pada yang meterai yang keempat, ketika kita membaca di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, maka dikatakan, dan ketika anak domba membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku berkata, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas di bumi. Di sana ada meterai yang keempat di sana. Nah, meterai yang keempat ini maka dikatakan pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas. Jadi dikatakan di sana ada kematian. Nah, maut dikatakan di sana. Dan di dalam maut ini dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar. Nah, kita tahu bahwa dalam Alkitab sampar itu wabah. Ya. Nah, COVID-19 ini dikatakan sebagai wabah. Karena COVID ini pun sebelumnya sebenarnya ada yang lebih menakutkan. Kita paham di abad yang ke-13, kalau tidak salah, ada Black Death di sana, lalu ada virus Spanyol di abad 19, awal 19 itu ada flu Spanyol. Tetapi itu lokasinya hanya satu tempat atau dua tempat saja. Tetapi kalau COVID-19 ini hampir 200 negara dalam pandemi ini. Jadi kita lihat sirkulasinya semakin kuat. Jadi kalau ditanyakan apakah ini salah satu tanda-tanda akhir zaman, maka menurut laporan dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, maka saya katakan ini adalah salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Salah satu dari tanda akhir zaman. Ya, karena sebelum dikatakan yang tanda-tanda zaman ini pun kita bisa lihat juga di dalam Matius pasal yang ke-25 ada tanda-tanda zaman di sana pun ada dicatat di sana. Tetapi berkenaan dengan Wahyu pasal yang ke-6 tadi dalam pembukaan meterai yang keempat, maka di sana ada sampar. Sampar di sana adalah seperti wabah ataupun seperti penyakit menular dan seterusnya. Maka itulah yang saya katakan dapat dikatakan hal ini sebagai salah satu tanda akhir zaman. Ya, salah satu tanda akhir zaman. Dari
banyak tanda-tanda yang lain yang kita dapat lihat mungkin ke depan. Ya, menurut saya pelajari adalah ada nanti katanya ada menurut pakar akan ada virus-virus yang jenis baru katanya. Ya, waduh, apakah lebih mengerikan? Saya tidak tahu, tapi saya percaya ada semua dalam kekuasaan Tuhan. Ya, ada dalam undang-undang. Saya kira itu yang bisa saya jawab berkenaan dengan pertanyaan itu. Apakah menjadi salah satu tanda akhir zaman? Saya katakan ya, salah satu bahagian, salah satu dari tanda akhir zaman. Oke, terima kasih. Oke, ya, saya rasa sudah sangat jelas apa yang dijawab oleh pembicara. Saya lupa mengingatkan bahwa ada door prize untuk yang bertanya. Ya, ada 3 door prize untuk yang bertanya. Tadi udah 5 ya, berarti udah habis ya malam ini ya. Tapi masih dibuka, mari. Bagi yang masih penasaran untuk bertanya, silakan. Mau langsung angkat tangan, boleh. Nanti dibuka mute-nya. Atau mau via WA. Tidak terasa kita sudah mulai jam 7 tadi, sekarang udah 8:30. 1 jam setengah sudah lewat ya. Nggak kerasa ya. Mari. Adakah yang mau bertanya? Oke. Ini pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang tadi, tapi saya rasa bisa dijawab singkat oleh Bapak Pendeta. Pertanyaan demikian, di materai keempat dikatakan ada 1/4 dari penduduk bumi yang akan mengalami kematian. Ya, apakah virus ini akan memakan korban sampai dengan jumlah yang ditulis Alkitab? Gimana kira-kira? Yang dimaksudkan 1/4 di sini adalah 1/4 yang dikatakan 1/4 penduduk dari muka bumi ini bukan dengan sampar saja. Saudara perhatikan ayat itu dengan apa? 1, dengan pedang. 2, dengan kelaparan. 3, dengan sampar. Dan yang keempat, binatang buas. Jadi 1/4 bumi itu bukan hanya karena sampar, tetapi karena pedang. Pedang itu perang. Ya. Kelaparan di seluruh dunia. Karena apa? Nanti sebelumnya kan di dalam ada materai ketiga kan ada secuplak gandum selinar harganya. Ada kelaparan itu nanti pada akhirnya. Jadi materai ini berkesinambungan terus menerus dan ada hubungannya satu dengan yang lain. Jadi 1/4 yang dimaksud di sini bukan karena sampar saja, tetapi karena pedang, karena sekali lagi karena pedang, kelaparan, sampar, dan binatang buas gitu ya. Jadi ada 4 hal ini yang 1/4 itu oleh 4 hal ini. Jadi bukan satu saja. Oke. Saya rasa satu lagi pertanyaan, kalau masih ada. Baik, ini pertanyaan 1 sudah masuk. Ya. Menurut Bapak Pendetaan, apakah pandemi ini hanya hoax saja untuk permainan ekonomi dan segala macam, atau untuk kepentingan pribadi atau negara? Kira-kira bagaimana, Bapak Pendetaan? Ini yang repot ini.
Karena saya bukan orang pakar di bidang politik dan seterusnya. Saya harus jujur dengan pertanyaan ini karena saya tidak ada di bidang disiplin ilmu itu gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang ada di disiplin ilmu di sana bisa lebih mengetahui. Tetapi bagi saya begini, tentu ada video yang beredar ya tentang bahwa ini adalah permainan skenario, pada akhirnya katanya sampai kepada 6. Ya, saya kira kita daripada bingung untuk menjawab hal-hal yang seperti begitu, daripada kita menerka-nerka, mengira-ngira, maka akan ada efek lagi ketika kita ini mungkin karena karena kepentingan, karena politik, nanti akhirnya dan seterusnya. Maka kita tidak akan pernah selesai. Karena kita tidak akan pernah mengetahui dengan sebenarnya. Tetapi yang saya mau jawab bahwa jika hal ini ada, maka saya yakin ini diizinkan oleh Tuhan dengan ada maksud tertentu yang saya juga tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi apa sikap kita di sini? Biarlah kita tidak sampai memikirkan seperti apa yang dipikirkan hal itu. Tetapi biarlah kita mau memikirkan bahwa kalau ini ada, maka ini seizin Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang biarlah beracara di atas segala sesuatu. Karena sebagai umat Tuhan, ya sebagai hamba Tuhan, saya tidak dapat menerka-nerka, tidak dapat tidak bisa berspekulasi karena ranahnya sudah lain lagi. Nanti malah jadi salah nanti. Tapi yakinlah bahwa ini ada di dalam segala pengawasan Tuhan. Saya kira itu yang saya bisa jawab ya. Baik, terima kasih. Saya rasa dari materi tanya jawab pun sudah sangat clear sekali untuk topik kita malam hari ini. Tapi untuk dokumentasi kita akan foto dulu, kalau memang berkenan, tolong yang mukanya ditutupin, boleh dilap-lap dikit dan dikit gitu ya. Kita akan foto ya, untuk dokumentasi kita, dan juga dibuka usul untuk topik ya, topik yang menarik kira-kira apa untuk kita bahas ya ke depan ya. Bagi yang ngerasa saya mau bahas ini, boleh, mari masukkan supaya kita bisa bahas bersama-sama. Mari yang masih ditutup-tutup itunya, mukanya, kita mau foto. Oke. Ya, siap. Nanti untuk Kak Yudi, Om Aan Handaya, dan Om Herman, hadiah door prize-nya akan menyusul. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mari, mana tim moderator? Apakah sudah? Mari tergantung dari kepala aku. Mana foto nih? Cis. 1, 2, 3. Nggak berasa, Cek? Nggak berasa, sekali lagi deh biar berasa. Jempolnya ditangkap kali ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin sekalian kali ya, Bapak pembicara untuk menutup dalam doa. Ya. Oke, terima kasih buat kehadiran saudara. Sekali lagi mohon maaf kalau saya kurang dan tidak sempurna. Dan saya pun akan terus belajar ya.
Oke, terima kasih. Jadi ingatlah bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, itu tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Dan Tuhan kiranya terus memberkati saudara, memberkati pekerjaan, usaha, dan seterusnya. Dan mungkin pada waktunya kita akan ketemu kembali di ibadah tatap muka secara langsung di dalam gereja. Kiranya Tuhan menolong. Ayo kita sama berdoa bersatu dalam. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan. Terima kasih buat anugerah penyertaan bagi kami. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan hari ini. Kami bersama-sama dapat belajar dari firman. Kami boleh belajar dari keadaan-keadaan. Dan kami percaya semuanya Engkau akan tetap menyertai kami. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menerangkan. Tetapi Roh Kudus akan terus mengajarkan kepada kami. Supaya kami tidak dalam keadaan yang keadaan terpuruk. Tetapi kami terus memahami maksud dan rencana Tuhan. Kami terus memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkatilah yang ada pada hari ini dalam pertemuan Zoom meeting ini. Tuhan berkati usaha, mata pencaharian, berkati senantiasa pendidikan anak-anak itu mereka. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan bagi kami semuanya. Dan Tuhan menolong dengan anugerah Tuhan. Bila Tuhan terus memperlengkapi kami, sehingga kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi lemah dengan keadaan sekarang ini. Tapi kami tahu Tuhan terus berjuang, dan Tuhan terus bertindak, memberikan pertolongan bagi kami semuanya. Kami percaya Tuhan tetap menyokong kami semuanya. Berkati pelayanan pekerjaan-Mu di Susanim, pusat, di cabang, dan di ranting. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tetap dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tetap kami pun berdoa bagi Ibu Gembala. Tuhan tetap pulihkan kesehatannya. Tuhan berikan kemampuan dan kesanggupan dalam menghadapi segala sesuatu yang harus dihadapi. Tuhan berikan pemulihan dan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ampunilah kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Dan puji nama-Mu, kami syukuri berkat Tuhan malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, terima kasih buat Bapak Pendeta Andreas. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam bincang-bincang malam rohani. Terima kasih juga untuk tim di belakang layar yang sudah repot untuk mengerjakan ini. Kita ketemu lagi di topik yang akan datang. Ya, terima kasih juga buat moderator dan pembicara. Sama-sama. Oke, diizinkan untuk mungkin mau ngobrol-ngobrol, boleh? Kita tunggu sampai jam... Boleh. Topiknya boleh dong, diskusi lagi harusnya. Mengenai tadi. Jam 9 katanya ya. Sampai jam 9 mau kangen-kangenan. Bicaranya boleh. Mau kangen-kangenan kan? Udah lama nggak ketemu. Sampai jam 9. Kalau yang mau live karena ada kerjaan, boleh. Silakan. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam. God bless you. Malam, silakan. Kalau yang mau live boleh, yang masih mau ngobrol. Ya, pendetaan. Ya, kenapa? Pastor. Kalau kita lihat fenomena COVID-19 ini, kalau saya perhatikan nih, menurut saya semakin dengan adanya Zoom meeting ini, penggenapan firman Tuhan semakin dekat kayaknya nih. Kita bisa secara live streaming aja mungkin terjangkau hampir seluruh pelosok negeri gitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana menurut Pendeta Andreas? Dalam hal apa ini, Pastor? Iya, dalam penggenapan akhir zaman lah itu. Salah satunya ya tadi kan mungkin salah satu. Tapi kalau kita perhatikan ini, menurut saya semakin dekat kedatangan Tuhan gitu. Jadi kalau kita lihat Wahyu pasal 11,
Waktu Wahyu pasal 11 kan dibilang di situ, seluruh mata bisa melihat mayat itu kan. Iya. Coba waktu tahun 90, Yohanes berpikir nggak pakai apa kira-kira alatnya. Ya, kita nggak kepikir. Makanya justru karena pandemik ini, kita baru memperhatikan itu. Sebenarnya bukan karena pandemi ini, sebenarnya awalnya sudah ada sebelumnya. Cuma kita memfungsikan dengan maksimal saat-saat ini gitu. Hah? Ada semua. Tadi kan. Nah, jadi burung tuh mukanya tuh. Oke. Kalau kita kan karena tadi kan kondisi. Jadi ya, memang sekarang ini yang jadi banyak pertanyaan gitu, yang menjadi ini isu berkembang itu kan pandemi ini rekayasa gitu ya. Ya kita tidak tahu lah karena saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak gitu. Tapi ada yang propaganda yang sekarang ini dibuat kadang-kadang menakuti orang Kristen pada akhirnya. Propagandanya apa? Bahwa nanti kalau orang sudah swab test ataupun rapid test, nanti kalau ada kita dapat sertifikat bebas COVID itu nanti dihubungkan dengan 6666 gitu. Tanda 666. Nah, itu sekarang propagandanya itu bikin takut orang sehingga ada orang-orang kalangan tertentu, saya nggak mau rapid atau swab test karena takut dapat 6666 katanya. Nah, itu yang sekarang terjadi dan itu ada propaganda dari orang-orang tertentu. Ya, videonya pun sudah banyak dikirim. Tetapi saya sampai sekarang belum tahu siapa pembuat film itu, video itu. Takutnya itu propaganda saja. Sebab kalau kita mau keadaan sekarang ini, kalau antikris itu kan kalau waktu memerintah kan kita sudah tidak ada. Kita sudah di padang gurun, kita sudah diungsikan, gereja yang sempurna. Kenapa jadi takut gitu menurut saya? Ada orang yang takut seperti begitu ya. Jangankan itu, data kita aja dengan Zoom ini udah tahu semua kok. Benar. Ya, walaupun belum ada, pasti udah data kita udah kerekam semua, seluruh dunia pun udah kerekam. Iya. Gitu. Dengan Facebook aja, dengan Instagram aja sebenarnya udah kerekam bagaimanapun data kita. Cuman memang yang propaganda beredar yaitu mengenai vaksin nanti akan diselipkan chip katanya. Itu kan propaganda yang ada. Ya tapi kita mau ke arah ke sana itu mungkin akan terjadi. Mau pakai chip atau tidak pakai chip ya memang udah teknologi IT itu udah pasti ke sana arahnya. Kita pun akan menjadi ini sebenarnya juga mengarah kepada kripto, nanti akan menjadi satu mata uang. Kemungkinan semua pakai. Nah, itulah semua sebenarnya tanda-tanda menuju ke sana gitu. Dengan cuma kita semakin jelas dengan adanya pandemik ini semua orang jadi terbuka matanya, menyadari ya kita lah sebagai anak-anak Tuhan ya mau nggak mau kita mempersiapkan diri untuk saat ini. Dengan fenomena ini kita akan semakin menyadari bahwa semakin dekat kedatangan Tuhan. Benar, itu sih menurut pandangan yang saya dapatkan gitu. Mungkin ada Om Sigit mau kasih pendapat kali ya? Recording ya? Atau Om Revan, Om Sigit atau Om Revan? Baik Bapak Ibu yang mau live karena ada kesibukan, diizinkan, Tuhan Yesus memberkati. Yang masih mau ngobrol pun di sini boleh. Mari. Masih ada. Jangan malam-malam, kasihan yang di gereja itu. Ya. Mereka bilang Masih sampai itu jam mau bicara kayaknya. 15 menit lagi katanya. 15 menit. Oh, 15 menit lagi tuh. Silakan. Sampai jam 9. Ya. Ada di gereja. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya sudahlah ya. Oke. Oke ya.
Ya, thank you Oke. untuk Selamat bincang-bincangnya. malam. Ya. Sampai kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus Ya, memberkati. malam, Tuhan berkati. Malam. Bye. Bye.